Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan surga sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Oleh karena itu, Allah menciptakan surga bertingkat-tingkat. Jarak antara suatu surga dan yang lainnya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Sebagaimana hadis Nabi, sesungguhnya surga itu ada 100 tingkat. Setiap satu tingkat dan tingkat lainnya jaraknya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ahmad. Setiap orang akan menempati surga sesuai dengan amal perbuatannya, sebagaimana perkataan para ulama salaf. Ahli surga dibebaskan dari api neraka karena ampunan Allah. Mereka masuk surga dikarenakan kemurahan, kenikmatan, dan ampunannya. Dan mereka menempati rumah mereka di surga karena amal perbuatan masing-masing. Juga berdasarkan firman Allah berikut, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 72. Sedangkan anggapan bahwa tidak ada kaitannya antara masuk surga dan amal perbuatan didasarkan pada hadis Nabi. Seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Mereka bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, termasuk saya. Hadis riwayat Tabrani. Maksud hadis ini bahwa seorang masuk surga disebabkan karunia dan kemurahan Allah semata, bukan karena perbuatannya. Meskipun seseorang itu sudah menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, tetapi amal perbuatan itu tidak akan sepadan dengan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jika ia mau menghitung-hitung, kemudian ia membandingkan dengan kenikmatan yang akan diperolehnya di surga, hal itu sudah pasti sangat tidak sebanding karena nilai perbuatan itu sedikit. Jika Allah menyiksanya, pasti ini bukanlah kezaliman, dan jika Allah memberikan rahmatnya, itu disebabkan kebaikan perbuatan seseorang. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit dan Huzaifah, hadis ini marfu, disandarkan kepada Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya apabila Allah berkeinginan mengazab makhluknya yang ada di langit dan di bumi, maka pastilah Allah melakukannya. Dan dia tidaklah berlaku zalim dengan perbuatannya itu. Sedangkan apabila dia memberikan rahmatnya, maka sebenarnya hal itu semata demi kebaikan bagi mereka yang disebabkan perbuatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan ada pula hikmah lain dari penciptaan Adam dan keturunannya adalah agar mereka menjadi wakil Allah di atas bumi ini. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 129. Dengan demikian, Adam dan keturunannya merupakan khalifah Allah di bumi yang akan mewarisi surganya. Akan tetapi, Adam dan anak cucunya dengan tabiat atau wataknya yang mudah tergoda seringkali memilih kehidupan dunia yang tidak ada harganya ini daripada kehidupan di akhirat yang tidak terhingga nilainya. Karena hawa nafsunya yang mudah tergiur dengan sesuatu yang tampak nyata di hadapan mata, manusia seringkali mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi daripada ukhrawi. Kemudian Allah memasukkan Adam ke surga terlebih dahulu agar dapat merasakan langsung apa yang dijanjikan Allah kepada manusia sehingga mereka makin rindu dan makin semangat untuk mendapatkan. Jika seseorang sudah pernah merasakan kenikmatan sesuatu, ia dapat dipastikan tidak akan sabar untuk segera merasakannya lagi. Hal itu disebabkan sifat dasar nafsu adalah serba ingin merasakan apa yang sudah pernah dirasakan sebelumnya. Itulah sebabnya seseorang yang sudah pernah merasakan manisnya iman, ia tidak akan pernah mengutamakan hal-hal lain selain iman. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah bertanya kepada para malaikat dengan mengatakan, apa yang diminta oleh hambaku? Mereka menjawab, yang mereka minta adalah syurga. Allah berkata, apakah mereka sudah pernah melihatnya? Malaikat menjawab, belum wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, bagaimana jika mereka telah melihatnya? Malaikat menjawab, jika mereka telah melihat syurga, pastilah mereka akan semangat untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa Dia memperlihat surga kepada Adam, bapak para manusia.
agar ia menceritakan kepada anak cucunya sehingga mereka seakan-akan sudah pernah melihatnya bersama Adam. Dengan demikian, ia akan selalu merindukan surga sehingga mereka mempersiapkan diri seolah mereka berada di dalamnya, dan ketika surga itu dirampas oleh musuh, yaitu syaitan, timbullah kerinduannya untuk mendapatkan kembali ke tempat tinggalnya semula. Banyak yang mengartikan bahwa tujuan utama dari segala sesuatu yang dicari adalah melalui sebab. Bagaimana mungkin seseorang berangan-angan akan mendapatkan makanan, minuman, pakaian, anak, harta, dan kedudukan tanpa usaha atau sebab? Begitu pula untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan surga, seseorang harus berjuang sekuat tenaga. Oleh karena itu, Allah telah menjadikan kenabian, ubudiyah, persahabatan, ta'lim, dan kewalian sebagai kedudukan yang tertinggi dalam ciptaannya, dan serta sebagai akhir dari kesempurnaan manusia. Maka Allah menurunkan mereka ke sebuah tempat yang di dalamnya diutus para nabi dan rasul, mengambil dari mereka sahabat setia, mengajak Musa berbicara secara langsung. Ada pula yang dijadikan sebagai wali, syuhada, dan seseorang yang sangat tekun ibadahnya, yang sangat dicintai olehnya, dan mereka pun mencintainya. Dengan diturunkannya Adam dan keturunannya ke bumi ini menunjukkan bahwa ini merupakan kebaikan dan kesempurnaan nikmatnya kepada umat manusia. Selain itu, Allah juga hendak menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada para nabi, rasul, dan wali adalah kehormatan bagi mereka, sekaligus penghinaan Allah kepada para musuh-musuh mereka. Semua itu berjalan di bawah kekuasaannya karena Allah adalah Tuhan dan pemilik mereka. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha mendengar, dan maha melihat. Dialah yang hak, selain dirinya adalah batil dan musnah. Dengan demikian, tampak jelas tauhid dan sifatnya sebagai zat yang maha pemelihara di atas bumi ini. Akhirnya, orang-orang akan meneguhkan hati mereka dengan cara bertauhid sebagai bentuk keyakinan dan kepatuhan mereka kepadanya. Dan keingkaran mereka adalah sebuah kezaliman serta kekufuran. Celakalah mereka yang mencelakai kebenaran, dan hiduplah orang yang menghidupkan kebenaran. Sungguh, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.